Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Widoseno dengan NIM 24513045. Saya dari program studi Teknik Lingkungan Angkatan 2024 kelas A. Saya akan menyampaikan materi dengan tema pengaruh dari perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Bogor terhadap krisis lingkungan. Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bogor mempunyai keberagaman geografis, mulai dari dataran rendah di daerah utara hingga pegunungan di daerah selatan. Daerah ini dikelilingi oleh berbagai gunung, seperti Gunung Halimun, Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango. Kabupaten Bogor juga menjadi salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya air, karena menjadi salah satu daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi setiap tahunnya. Kabupaten Bogor juga mempunyai peran penting sebagai daerah penyangga ekosistem di kawasan Jabodetabek. Secara historis, masyarakat Kabupaten Bogor mempunyai gaya hidup yang sangat erat dengan alam. Mayoritas masyarakat Kabupaten Bogor hidup dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Mayoritas dari mereka biasanya mengonsumsi hasil bumi lokal yang ditanam sendiri atau hasil bumi lokal yang mereka dapatkan dari pasar tradisional. Selain itu, masyarakat Kabupaten Bogor seringkali memanfaatkan bambu dan anyaman untuk kehidupan sehari-hari. Daun pisang juga seringkali dimanfaatkan untuk alas atau pembungkus makanan. Kebiasaan-kebiasaan itu dapat menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan dan kelestarian lingkungan. Tetapi, dalam beberapa dekade terakhir, gaya hidup masyarakat Kabupaten Bogor mulai berubah dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang pesat, urbanisasi, dan budaya konsumtif yang mulai mendorong masyarakat untuk meninggalkan pola konsumsi dan gaya hidup tradisional. Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, pada pertengahan tahun 2024, Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pertumbuhan penduduk secara masif di Kabupaten Bogor menyebabkan permintaan hunian menjadi meningkat secara drastis, sehingga banyak peralihan fungsi lahan pertanian dan lahan hijau menjadi perumahan dan kawasan komersial. Kemudahan akses menuju kawasan komersial menyebabkan masyarakat Kabupaten Bogor bersifat menjadi lebih konsumtif, dan hal ini dapat menyebabkan peningkatan limbah yang dihasilkan, dan juga dapat menyebabkan banjir dan longsor yang disebabkan oleh berkurangnya daerah resapan air. Selain itu, pertumbuhan penduduk secara masif tidak diiringi oleh adanya transportasi umum yang memadai, sehingga masyarakat mulai mengubah kebiasaan jalan kaki dan naik transportasi umum dalam kehidupan sehari-hari menjadi naik kendaraan pribadi. Hal ini menyebabkan kemacetan yang sering terjadi dan tentu saja polusi udara yang meningkat beriringan dengan adanya peningkatan volume kendaraan. Masyarakat Kabupaten Bogor mulai meninggalkan budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang mempunyai makna dan kesan positif. Salah satu tradisi yang mulai ditinggalkan adalah tradisi Ngaliwet. Ngaliwet merupakan tradisi makan-makan bersama-sama dengan keluarga, saudara, atau teman-teman.
Tradisi ini biasanya menggunakan daun pisang sebagai alas untuk makanan yang disajikan. Hidangan yang disajikan biasanya adalah masakan-masakan tradisional seperti ikan asin, nasi liwet, sambal, dan lain-lain. Masyarakat Kabupaten Bogor mulai meninggalkan tradisi ini dan mulai beralih ke kegiatan lain seperti nongkrong di kafe, makan bareng di rumah makan, atau lebih memilih untuk memesan makanan secara daring. Hal ini disebabkan oleh menjamurnya kafe, gerai makanan cepat saji, dan rumah makan yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga masyarakat mulai terbiasa dengan kepraktisan yang ada. Perubahan ini dapat menyebabkan peningkatan sampah plastik karena peralihan dari penggunaan daun pisang sebagai alas makanan dapat terganti menjadi kemasan plastik yang lebih praktis. Tradisi lain yang mulai ditinggalkan juga yaitu tradisi sedekah bumi. Sedekah bumi adalah suatu aktivitas memberikan sesaji atau sedekah kepada bumi yang telah memberikan rezeki material dan non-material kepada masyarakat. Tujuannya agar bumi tetap subur, terjaga, dan memberikan nilai kepada manusia. Berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Bogor menjadi salah satu penyebab sedikitnya masyarakat yang masih melakukan tradisi ini. Beberapa wilayah yang masih melakukan tradisi ini adalah Kampung Adat Uruk Lebak, Desa Uruk, Kecamatan Sukajaya, dan Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan. Tradisi sedekah bumi menggambarkan masyarakat setempat yang masih menghargai alam dan lingkungan di sekitarnya dengan cara bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh alam. Tradisi ini juga dapat mendorong masyarakat untuk mengonsumsi hasil bumi dari sawah dan ladang sendiri. Mulai ditinggalkannya tradisi ini mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk membeli produk secara instan dibandingkan harus menanam atau memproduksi sendiri. Selain itu, masyarakat juga mulai melupakan alam dan lingkungan di sekitarnya karena menganggap tradisi ini sudah tidak relevan lagi. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat Kabupaten Bogor adalah pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, pembangunan infrastruktur yang pesat, pengaruh globalisasi, dan kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang dari kebiasaan konsumsi yang tidak berkelanjutan. Beberapa dampak yang diberikan oleh perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat Kabupaten Bogor adalah peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan, berkurangnya kepedulian masyarakat Kabupaten Bogor terhadap lingkungan di sekitarnya, dan bencana alam yang dapat terjadi karena berkurangnya daerah resapan air. Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Bogor menjadi salah satu contoh dampak negatif dari modernisasi terhadap lingkungan ketika tidak diiringi dengan kesadaran ekologis. Maka dari itu, pentingnya edukasi secara berkelanjutan, kebijakan pemerintah yang berpihak pada lingkungan, dan peran aktif masyarakat untuk menerapkan kembali gaya hidup yang ramah lingkungan demi menjaga keseimbangan alam. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.